Oke, wis iso dimulai. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arina Widyaning Tias. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan makalah tentang pembelajaran pendidikan multikultural yang yang disusun oleh Anissa Rifaatul Husnia, Ahmad Akyas, Septi Yuliasari, Ajeng Arina Manasikana, dan Sandi Santria. Untuk pemateri selanjutnya dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Moderator. Yang pertama, materi tentang pengertian pembelajaran berbasis multikultural. Pengertian multikultural secara luas mencakup pengalaman yang membentuk persepsi umum terhadap usia, gender, agama, status sosial ekonomi, jenis identitas budaya, bahasa, rasa, dan kebutuhan khusus. Pembelajaran berbasis multikultural merupakan pembelajaran yang didasarkan pada gagasan filosofis tentang kebebasan, keadilan, kesederajatan, dan perlindungan terhadap hak-hak manusia. Hakikat pendidikan multikultural mempersiapkan seluruh siswa untuk bekerja secara aktif menuju kesamaan struktur dalam organisasi dan lembaga sekolah. Pembelajaran berbasis multikultural berusaha memberdayakan siswa untuk mengembangkan rasa hormat kepada orang yang berbeda budaya, memberi kesempatan untuk bekerja bersama dengan orang atau kelompok orang yang berbeda etnis atau rasnya secara langsung. Pendidikan multikultural sangat relevan dilaksanakan dalam mendukung proses demokratisasi, di mana pada pendidikan multikultural terdapat beberapa hal terkait mengenai pengakuan hak asasi manusia, tidak adanya diskriminasi, dan diupayakannya keadilan sosial. Selain itu, dengan pendidikan multikultural, ini dimungkinkan seseorang dapat hidup dengan tenang di lingkungan kebudayaan yang berbeda dengan yang dimilikinya. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk dan bahkan paling majemuk di dunia. Karena itu, agar kemajemukan ini tidak berkembang menjadi ancaman, disintegrasi harus diupayakan untuk dikelola. Lalu ada alasan perlunya pembelajaran berbasis multikultural. Berikut beberapa alasan mengapa pembelajaran berbasis multikultural penting. Yang pertama, menghargai keragaman. Pembelajaran multikultural membantu siswa menghargai dan menghormati keragaman budaya yang ada di sekitar mereka. Yang kedua, peningkatan pemahaman. Pembelajaran multikultural dapat meningkatkan pemahaman siswa tentang perspektif dan pengalaman orang lain. Ini membantu siswa mengembangkan pemikiran kritis, empati, dan kemampuan untuk melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda. Yang ketiga, pengembangan keterampilan antar budaya. Pembelajaran multikultural membantu siswa mengembangkan keterampilan antar budaya, seperti kemampuan berkomunikasi secara efektif, bekerja sama dalam tim lintas budaya, dan menyelesaikan konflik secara konstruktif. Yang keempat, persiapan untuk dunia kerja. Pembelajaran multikultural membekali siswa dengan pemahaman dan keterampilan yang dibutuhkan untuk berhasil dalam lingkungan kerja yang beragam. Yang kelima, membangun kedamaian dan toleransi. Dengan memperkenalkan siswa pada nilai-nilai multikultural, pembelajaran berbasis multikultural berperan dalam membangun kedamaian, mengurangi prasangka, dan meningkatkan toleransi di antar siswa. Dan yang terakhir, menyediakan perspektif global. Pembelajaran multikultural membantu siswa memperluas wawasan mereka tentang dunia. Dengan mempelajari tentang budaya, sejarah, dan geografi berbagai negara, siswa menjadi lebih sadar akan masalah global
dan memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang isu-isu yang saling terkait di tingkat internasional. Baik, silahkan pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih. Untuk materi yang selanjutnya adalah dimensi dan pendekatan pembelajaran berbasis multikultural. Ada 5 dimensi pendidikan multikultural yang diperkirakan dapat membantu guru dalam mengimplementasikan beberapa program, yaitu yang pertama ada dimensi integrasi isi ataupun materi, di mana dimensi ini digunakan guru untuk memberikan keterangan dengan poin kunci ataupun kesimpulan dengan merefleksikan materi yang berbeda-beda. Akan tetapi di dalamnya ada beberapa pendekatan, yaitu guru menambahkan beberapa unit atau topik secara khusus yang berkaitan dengan materi multikultural. Yang kedua ada dimensi konstruksi pengetahuan, di mana pada guru membantu siswa untuk memahami beberapa perspektif dan merumuskan kesimpulan yang dipengaruhi oleh disiplin pengetahuan yang mereka miliki. Dimensi ini juga berhubungan dengan pemahaman para pelajar terhadap perubahan pengetahuan yang ada pada diri mereka sendiri. Lalu yang ketiga ada dimensi pengurangan prasangka. Guru membantu siswa dalam mengembangkan perilaku positif tentang perbedaan kelompok, di mana pendidikan dapat membantu siswa mengembangkan perilaku intergrup yang lebih positif lagi. Yang mana penyediaan kondisi itu akan lebih mapan dan lebih pasti. Ada 2 kondisi yang dimaksud tersebut adalah bahan pelajaran yang dimiliki akan jauh lebih positif lagi tentang perbedaan kelompok dan menggunakan bahan pelajaran tersebut secara konsisten atau terus-menerus. Lalu untuk yang keempat ada dimensi pendidikan yang sama atau adil, di mana pada dimensi ini lebih memperhatikan cara-cara dalam mengubah fasilitas pembelajaran sehingga mempermudah pencapaian hasil belajar siswa dari berbagai kelompok. Dimensi ini membahas pendidikan yang dirancang untuk membentuk lingkungan sekolah menjadi banyak jenis kelompok termasuk kelompok etnis, lalu kelompok wanita, dan para pelajar dengan kebutuhan khusus yang dapat memberikan pengalaman pendidikan dengan persamaan hak dan memperoleh kesempatan yang sama. Lalu yang kelima, ada dimensi pemberdayaan budaya sekolah dan struktur sosial, di mana pada dimensi ini penting dalam memberdayakan budaya siswa yang dibawa ke sekolah yang berasal dari kelompok yang berbeda. Lalu yang selanjutnya ada pendekatan pembelajaran. Pendidikan multikultural di Indonesia pada umumnya memakai pendekatan kajian kelompok tunggal, yang mana pendekatan ini dirancang untuk membantu siswa dalam mempelajari pandangan-pandangan kelompok tertentu secara lebih mendalam lagi. Pendekatan ini itu lebih fokus pada isu-isu yang syarat dengan nilai-nilai kelompok yang sedang dikaji. Lalu pendekatan yang biasa dipakai itu di Indonesia itu adalah pendekatan kajian kelompok tunggal dan pendekatan perspektif ganda. Di mana pendekatan perspektif ganda ini membantu siswa untuk menyadari bahwa suatu peristiwa umum sering diinterpretasikan secara berbeda oleh orang lain, di mana interpretasinya sering didasarkan atas nilai-nilai kelompok yang mereka ikuti. Lanjut pemateri selanjutnya. Baik, selanjutnya yaitu langkah mengembangkan pembelajaran berbasis multikultural. Ada beberapa hal yang menjadikan pembelajaran bisa berkembang dengan pembelajaran multikultural. Di antaranya yaitu melakukan analisis faktor potensial bernuansa multikultural. Analisis faktor yang dipandang penting dijadikan pertimbangan dalam pengembangan model pembelajaran berbasis multikultural yang meliputi yang pertama, tuntutan potensi mata pelajaran yang harus dibekalkan pada peserta didik yang berupa pendidikan, pengetahuan, keterampilan, etika, dan karakter. Kemudian tuntutan belajar dan pembelajaran terutama terfokus membuat orang untuk belajar dan menjadikan kegiatan belajar adalah proses kehidupan. Yang ketiga, kompetensi guru yang menerapkan pendekatan multikultural. Guru sebaiknya menggunakan metode mengajar yang efektif dengan memperhatikan referensi latar budaya siswa. Guru harus bertanya dulu pada diri sendiri apakah ia sudah menampilkan perilaku yang sikap
perilaku dan sikap yang mencerminkan jiwa multikultural. Kemudian karakteristik materi pembelajaran yang bernuansa multikultural. Analisis materi berpotensial yang relevan dengan pembelajaran berbasis multikultural antara lain meliputi menghormati perbedaan antar teman, gaya pakaian, mata pencarian, suku, agama, etnis, dan budaya, kemudian menampilkan perilaku yang didasari oleh keyakinan ajaran agama masing-masing, kesadaran bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, membangun kehidupan atas dasar kerjasama umat beragama dan mewujudkan persatuan dan kesatuan. Kemudian yang kedua dapat dilakukan dengan menetapkan strategi pembelajaran yang berkadar multikultural. Pilihan strategi yang digunakan dalam mengembangkan pembelajaran berbasis multikultural dapat dilakukan dengan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan strategi kegiatan belajar bersama atau cooperative learning yang dipadukan dengan strategi pencapaian konsep atau konsep attainment. Dengan penggunaan strategi cooperative learning diharapkan mampu meningkatkan kadar partisipasi siswa dalam melakukan rekomendasi nilai-nilai lokal serta membangun cara pandang kebangsaan. Dari kemampuan ini, siswa mampu memiliki keterampilan mengembangkan kecakapan hidup dalam menghormati budaya lain, toleransi terhadap perbedaan, strategi pencapaian konsep yang digunakan untuk memfasilitasi siswa dalam melakukan kegiatan eksplorasi budaya lokal untuk menemukan konsep budaya apa yang dianggap menarik bagi dirinya dari budaya daerah masing-masing, dan selanjutnya menggali nilai-nilai yang terkandung dalam budaya daerah asal tersebut. Yang kedua yaitu dengan menggunakan strategi analisis nilai atau value analysis. Difokuskan untuk melatih kemampuan siswa berpikir secara induktif dari setting, ekspresi, dan komitmen nilai-nilai budaya lokal untuk menuju kerangka atau cara pandang yang lebih luas dalam lingkup nasional. Demikian yang bisa disampaikan, akan dilanjut oleh pemateri yang selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan untuk reformasi kurikulum multikultural. Ada 4, yaitu pendekatan kontribusi, the additive approach, pendekatan aditif, the transformation approach, pendekatan transformasi, the social action approach, pendekatan sosial aksi. Nomor 1, pendekatan kontribusi yang artinya mencerminkan sedikitnya jumlah keterlibatan dalam pendekatan multikultural. Yang kedua, the additive approach atau pendekatan aditif. Dalam konten ini, konsep, tema, dan perspektif ditambahkan ke kurikulum tanpa mengubah struktur dasarnya. Yang nomor 3, the transformation approach, pendekatan transformasi. Pendekatan ini mengubah struktur kurikulum dan mendorong siswa untuk melibatkan konsep, isu, tema, ataupun masalah dari perspektif etnik dan beberapa dari sudut pandang. Nomor 4, the social action approach atau pendekatan sosial aksi yang artinya menggabungkan pendekatan transformasi dengan kegiatan untuk berjuang dalam perubahan sosial. Siswa tidak diperintahkan untuk memahami dan pertanyaan sosial, tetapi juga melakukan sesuatu yang penting dari isu-isu sosial tersebut. Selanjutnya, yaitu F, solusi guru agar mampu menerapkan pendidikan multikultural. Solusi guru yang bisa diterapkan yaitu mengintegrasikan pembelajaran multikultural dengan mata pelajaran lainnya, menekankan pada pemahaman antar budaya, kooperasi, pengakuan timbal balik, penghargaan kultur yang lain, nasionalisme, dan patriotisme. Untuk memperkuat multikultural, membangun karakter bangsa bisa dilakukan seperti membangun paradigma keberagaman inklusi di lingkungan sekolah sosial dasar ataupun kegiatan pramuka, program intrakurikuler mata pelajaran PPKN berbasis multikultural, dan keteladanan dari guru. Untuk selanjutnya bisa disampaikan materi selanjutnya. Baik, selanjutnya strategi dan manajemen pendidikan multikultural. Strategi pembelajaran yang diterapkan berdasarkan pendidikan multikultural di sekolah dengan mengacu pada pembelajaran yang dikembangkan oleh Sujana, yakni pertama, model pengembangan. Maksudnya, proses belajar mengajar dikembangkan sesuai dengan tahap-tahap ya. Yang kedua, model konsep diri, yakni
mengembangkan proses pembelajaran yang menekankan pada pentingnya kepribadian siswa yang kuat. Dengan strategi pembelajarannya, membantu siswa menjelaskan pikiran dan perasaan tentang dirinya dan nilai-nilai dasar kemanusiaan serta dapat merefleksikan pemahaman tentang dirinya. Yang ketiga, model pekaan dan orientasi kelompok dimaksudkan untuk membantu keterbukaan pikiran dan kepekaan siswa terhadap orang lain. Strategi pembelajaran ini dapat dilakukan melalui kelompok yang efektif. Yang keempat, model perluasan penyadaran proses pembelajaran dimaksudkan untuk menyadaran terhadap kekuatan dan penggunaan fungsi otak kiri dan kanan. Yang kelima, pembelajaran partisipatif, yakni proses pembelajaran berdasarkan kebutuhan, berorientasi pada tujuan, berpusat kepada peserta didik, dan belajar berdasarkan pengalaman dalam kehidupan. Selanjutnya, dalam manajemen pendidikan multikultural, ada 5 unsur penting yang harus ada. Yang pertama, perencanaan. Indikator keberhasilan perencanaan dalam manajemen pendidikan multikultural untuk menanamkan nilai-nilai karakter adalah memiliki rencana jangka pendek, memiliki rencana jangka panjang, dan memiliki visi misi bercorak multikultural. Yang kedua, pengorganisasian. Indikator keberhasilan pengorganisasian dalam manajemen pendidikan multikultural untuk menanamkan nilai-nilai karakter adalah kepala sekolah menekan guru sesuai kompetensi, kepala sekolah dan guru bekerja efektif. Yang ketiga, pelaksanaan. Indikator dari pelaksanaan yaitu pendidikan multikultural terintegrasi dengan mata pelajaran relevan, tidak terpisah menjadi mata pelajaran sendiri. Mata pelajaran relevan tersebut diajarkan saat kegiatan belajar mengajar, seperti siswa diajarkan untuk toleransi, kebersamaan, HAM, demokratisasi, dan saling menghargai. Yang keempat, komunikasi. Diterapkan dalam manajemen pendidikan multikultural untuk menanamkan nilai-nilai karakter. Indikator keberhasilan komunikasi dalam manajemen pendidikan multikultural untuk menanamkan nilai-nilai karakter adalah komunikasi kepala sekolah dengan guru, komunikasi guru dengan guru, komunikasi guru dengan wali peserta didik. Yang kelima, pengawasan. Oteng Sutrisna menegaskan bahwa tindakan pengawasan terdiri dari 3 langkah universal, yaitu mengukur perbuatan atau kinerja, membandingkan perbuatan dengan standar yang ditetapkan, dan menetapkan perbedaan-perbedaan jika ada, serta memperbaiki penyimpangan dengan tindakan pembetulan. Saya kembali. Baik, kesimpulan dari kelompok 5 kita kali ini dalam pembelajaran berbasis multikultural merupakan pembelajaran yang didasarkan pada gagasan filosofis tentang kebebasan, keadilan, kesederajatan, dan perlindungan hak asasi manusia. Pembelajaran berbasis multikultural berusaha memberdayakan siswa untuk mengembangkan rasa hormat kepada orang lain yang berbeda budaya dengan kita, memberi kesempatan untuk bekerja sama dengan orang atau kelompok yang berbeda etnis atau ras secara langsung. Pendidikan multikultural sangat relevan dilaksanakan di mana pada pendidikan multikultural sangat terdapat beberapa hal yang mengenai pengakuan hak asasi manusia dan tidak adanya diskriminasi. Baik, sekian presentasi dari kelompok 5 ini. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.